bangsa berjuang lanjutkan Indonesia merdeka. 17 Agustus tahun 45, puncaknya revolusi sakti, ngancurkan rantai penjajahan bangsa berjuang lanjutkan Indonesia merdeka. Nusa Maluya Dahayu bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa kawalitv.com? Kali ini kita berjumpa kembali dalam acara PDKT, Podcast Kawali TV. Oke, pemirsa setia kawalitv.com, kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dengan seorang yang sangat berpengaruh di wilayah Kecamatan Kawali, tentunya orang nomor 1 di Kecamatan Kawali. Maka dari itu kita sambut kepada yang terhormat Bapak Camat Kawali. Bagaimana kabarnya Pak Camat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pemirsa Kawali TV, perlu diketahui beliau adalah seorang yang mobilitasnya sangat tinggi. Untuk mengacarakan agenda kita hari ini, kita 3 kali rubah jadwal. Tentunya kita begitu bahagia pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk mengadakan acara podcast Kawali TV. Tentunya selain itu kita juga diberikan fasilitas oleh beliau untuk mengadakan acara podcast yang dilaksanakan pada kesempatan kali ini. Pemirsa kawalitv.com, sebelumnya saya mengingatkan untuk tetap mengikuti kawalitv.com dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan juga disebarluaskan di media sosialnya untuk memberitahu teman-teman semuanya bahwa di kawalitv.com ada berita up to date, acara-acara yang begitu menarik, khususnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kawali. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin-poin yang kita akan tanyakan kepada yang terhormat Bapak Camat Kawali, tentunya mengenai penyambutan HUT RI yang ke-76 skala di Kecamatan Kawali. Tentunya masyarakat belum semua mengetahui Pak Camat mengenai arahan ataupun dan lain sebagainya dalam situasi pandemi kali ini. Tentunya namun antusiasme masyarakat dalam menyambut HUT RI dari tahun ke tahun, alhamdulillah jika menganalisa tidak ada yang berkurang. Pak Camat, ada poin-poin yang akan ditanyakan. Untuk yang pertama mengenai bagaimana persiapan penyambutan HUT RI yang ke-76 di Kecamatan Kawali. Baik, terima kasih sebelumnya. Namun sebelum saya jawab lebih lanjut, langkah baiknya sebelum kita lupa, wujud kegembiraan kita dipertemukan kembali dengan peringatan RI ke-76. Kita menundukkan kepala sejenak untuk para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur, merelakan diri, berkorban harta, jiwa, bahkan raga demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mengheningkan cita dulu, seraya berdoa semoga arwah mereka
diterima di sisi Allah SWT. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kembali ke pertanyaan yang pertama mengenai pelaksanaan upacara di situasi pandemi ini. Sebagaimana kita mafhum bahwa ini kali kedua kita memperingati HUT proklamasi dalam keprihatinan, di mana kita menyadari masih menghadapi pandemi COVID-19. Berkenaan dengan pelaksanaan upacara, kami tentunya selaku pemerintahan di bawah di kecamatan tetap mengikuti, menginduk kepada arahan-arahan dari Pak Bupati, arahan-arahan dari pemerintah pusat. Kalau melihat dari arahan Kementerian Pemerintahan Pusat, dalam hal ini Kementerian Sekretaris Negara telah ditegaskan dan telah diturunkan lagi kepada Bupati, dan Pak Bupati melalui Pak Sekda telah mengeluarkan surat mengenai panduan pelaksanaan upacara. Prinsip hampir sama dengan pelaksanaan upacara atau merayakan di tahun 2020, di mana sama pada situasi pandemi. Prinsip pelaksanaan upacara itu khidmat, sederhana, minimalis, dan tidak melibatkan masyarakat, banyak masyarakat. Di tahun 2020 kami masih ingat kecamatan dan desa masih bisa menyelenggarakan upacara langsung, ya, meskipun tadi sifatnya terbatas sekali yang dihadirkan, dan kami pada saat itu di halaman kecamatan. Untuk tahun ini, karena di arahan dari surat Menteri Sekretaris Negara telah jelas bahwa pelaksanaan di daerah itu disesuaikan dengan perkembangan situasi pandemi COVID. Dan Pak Bupati melalui hasil rapat telah mengeluarkan keputusan dan suratnya sudah ditandatangani dan disebarkan kepada para camat yang ditandatangani oleh Pak Sekda, yaitu bahwa pelaksanaan upacara di Kabupaten Ciamis itu yang langsung itu dilaksanakan di halaman pendopo, di mana Pak Bupati sebagai direktur upacara dengan jumlah peserta yang terbatas dan Forkopimda lainnya. Kemudian untuk di tingkat kecamatan, perkantoran, kita mengikuti pelaksanaan upacara di pendopo itu pada jam 7.30 secara virtual, virtual, termasuk di desa. Kemudian juga nanti jam 9.30 kita diharuskan untuk mengikuti, menyaksikan peringatan detik-detik proklamasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, di Istana Negara. Dan nanti sore jam 16.30 kita diharuskan mengikuti juga menyaksikan penurunan bendera yang disenangkan oleh Bapak Presiden pemerintah pusat di Istana Negara. Jadi betul-betul tahun ini, jadi baru tahun ini mungkin kita tidak merayakan upacara langsung baik di desa maupun di kecamatan, kita mengikutinya secara virtual. Namun secara umum, walaupun pelaksanaan upacara demikian adanya, tapi kami melihat gairah masyarakat, spontanitas masyarakat terkait dengan pelaksanaan upacara itu betul-betul mereka mengungkapkan wujud kegembiraan, mana semarak, umbul-umbul, bendera luar biasa. Dan ada kegiatan-kegiatan memang sifatnya kecil, terbatas karena memang situasi pandemi COVID. Intinya kami selalu menilai bahwa menghadapi pelaksanaan atau perayaan ulang tahun kemerdekaan, masyarakat kompak, masyarakat merasa terpanggil, mereka betul-betul
merasakan mensyukuri datangnya atau peringatan kemerdekaan ini dengan sekemampuan mereka bergotong royong membangun suasana kegembiraan sebagai wujud syukur atas nikmat karunia dari Allah SWT. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan acara di saat pandemi khususnya di tahun 2020. Ya, baik. Memang jika kita mendengarkan arahan dari Pak Camat Kawali dalam situasi kali ini kita menyambut HUT RI yang ke-76 ada sebuah perbedaan. Sebagaimana kita dengarkan tadi bahwa ini kali kedua karena memang pandemi sudah berjalan 2 tahun, Pak Camat, belum juga usai, belum juga ada tindak lanjut ke depannya bahwa bagaimana. Namun tentunya jika kita mengenang ke belakang, beberapa tahun ke belakang sebelum pandemi hadir di dunia ini, di negara kita ini khususnya, memang antusiasme masyarakat menyambut HUT RI yang ke-74, 73 dan beberapa tahun ke belakangnya jauh berbeda dengan situasi kali ini. Tentunya Pak Camat juga merasakan rasa rindu ataupun rasa kangen yang begitu besar terhadap masyarakat, bisa berkumpul, bisa mengadakan dari mulai upacara, ada namanya pameran, arak-arakan dan lain sebagainya. Nah, jika dilihat dari situasi yang memang terjadi kali ini, Pak Camat tentunya sering ataupun seseorang yang memang berpengaruh di Kecamatan Kawali dalam hal mendengarkan pendapat-pendapat masyarakat tentunya ya. Pendapat masyarakat dalam menanggapi atau menyikapi kebijakan arahan pemerintah yang dikeluarkan oleh kementerian, provinsi, kabupaten sampai ke titik kecamatan. Tentunya Pak Camat ada saja ataupun kita belum mengetahui Pak Camat sendiri tentunya ada perbedaan atau garis pembatas dalam menyikapi arahan kebijakan, juga menyampaikan tindak lanjutnya ke pemerintah desa sampai ke bawahnya perihal tindak lanjut PPKM dalam situasi kali ini. Tentunya seperti itu Pak Camat. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Camat sendiri tentunya menjadi garda terdepan dalam hal menerapkan karakteristik seorang warga negara yang baik di ruang lingkup kecamatan menyikapi situasi kali ini. Tentunya ada kendala dalam menanamkan rasa nasionalisme kepada generasi bangsa saat ini. Tentunya dalam situasi kali ini banyak yang merasakan hambatan ataupun keterlambatan informasi ataupun perbedaan karakteristik pendidikan dan lain sebagainya. Bagaimana sikap Pak Camat dalam mencerminkan atau menanamkan rasa nasionalisme kepada generasi-generasi penerus bangsa khususnya di ruang lingkup Kecamatan Kawali? Baik, memang tantangan kita dalam mengisi kemerdekaan ini adalah terkait dengan kemajuan teknologi informasi, di mana IT betul-betul sebagai motor dan masyarakat, tidak saja kalangan pelajar tapi masyarakat umum sudah terbiasa dengan kehidupan di media sosial. Tantangan yang paling berat adalah ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, di mana ada saja selalu pro kontra di masyarakat terkait dengan yang kontra tadi. Inilah kadang-kadang melemahkan
nasionalisme di antara generasi muda, sehingga tidak sedikit di antara mereka kadang-kadang terbawa pemahaman-pemahaman yang mungkin mereka sendiri tidak tahu persis duduk persoalannya. Dan ini bisa dilihat dan sudah kita saksikan banyak kasus di mana banyak korban terkait dengan perkembangan atau dampak negatif dari media sosial ini. Masyarakat begitu mudahnya menge-share, mengupload sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu persis gitu ya. Padahal hal tersebut ada pelanggaran dalam konteks Undang-Undang ITE. Nah, terkait dengan bagaimana membangun nasionalisme di generasi muda khususnya di Kecamatan Kawali, tentunya kami juga karena punya keterbatasan, punya SDM yang terbatas, sumber daya keuangan yang terbatas, maka kami tidak lepas dari sinergi dengan pemerintahan desa. Kemudian kita membangun jejaring dengan kelembagaan yang ada di tingkat kecamatan, baik melalui organisasi kepemudaan, organisasi wanita, bagaimana nilai-nilai nasionalisme ini seperti gotong royong, semangat membangun, kemudian rela berkorban, kemudian cinta tanah air, dan berupaya untuk mengembangkan produk-produk lokal ya, produk-produk lokal. Dan ini terus kita upayakan. Memang ada saja hambatan-hambatan terkait dengan kita juga hambatan terbesar kita menghadapi era globalisasi, di mana berbagai produk-produk ataupun informasi-informasi yang sifatnya mengglobal menghampiri generasi muda. Terlepas itu semua, tapi tetap kita pemerintah harus optimis, yakin, dan melalui edukasi, sosialisasi yang terus-menerus bersama dengan kelembagaan yang ada di desa, di tingkat kecamatan, termasuk pemerintahan desa, kita berupaya sekuat tenaga untuk bagaimana rasa nasionalisme ini terus tetap tumbuh terjaga, sehingga mereka tetap peduli dengan negaranya, dengan pemerintahannya. Dan salah satu bentuk atau wujud yang kami sekarang sedang digiatkan terkait dengan nasionalisme ini, bagaimana membangun kesadaran kolektif dalam membiayai pembangunan. Kita mencoba menggulirkan inovasi kampung sadar pajak, bagaimana di situasi pandemi COVID pemerintah ada kebijakan relaksasi pajak, tapi di Kecamatan Kawali tetap mencoba untuk masyarakat tetap sadar bahwa mereka selain punya hak, ada juga kewajiban kepada negara. Sebagai tanda baktinya ke negara adalah membayar pajak. Dan alhamdulillah kami juga generasi muda, melibatkan generasi muda dalam edukasi kampung sadar. Barangkali itu yang saya sampaikan terkait dengan tadi bagaimana nasionalisme ini terus ditumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat di Kawali. Ya, baik Pak Camat, memang sebuah karakteristik yang dicontohkan oleh Pak Camat perlu kita ikuti, perlu kita cermin dari beliau. Banyak hal-hal, meskipun banyak hambatan, tentunya beliau masih terus bekerja keras dengan bukti perkembangan kualitas Kecamatan Kawali yang terus maju di era globalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang. Pak Camat, yang terakhir yang saya akan tanyakan kepada Pak Camat yaitu himbauan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat terlalu sering mendengar arahan-arahan protokol kesehatan ataupun perkembangan pandemi yang berkembang di Kabupaten Ciamis, di Kecamatan Kawali.
itu tidak banyak masyarakat yang bisa memaknai atau memahami dengan secara merata. Maka saya ingin tentunya ada penyampaian secara sederhana mungkin kepada masyarakat Kecamatan Kawali dalam situasi kali ini, dengan lebih dijelaskan makna dari tujuan protokol kesehatan, tujuan arahan-arahan pemerintah kepada kita. Tentunya sesuai yang tadi Pak Camat jelaskan, ada pro dan kontra. Karena saya lihat faktor ada pro dan kontra, tidak meratanya memahami kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu Pak Camat yang terakhir. Masyarakat ingin mendengarkan penjelasan yang sangat sederhana dari Pak Camat, makna-makna kebijakan yang dikeluarkan dalam situasi kali ini. Baik, terkait dengan kebijakan penanganan pencegahan penyebaran COVID, kebijakan sudah jelas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dari Satgas COVID Kabupaten Ciamis. Berbagai kebijakan kita upayakan terus disosialisasikan, diedukasi kepada masyarakat. Kita juga di kecamatan ada Satgas Penanganan COVID-19, di mana di dalamnya ada instansi terkait, forum komunikasi, forum koordinasi pimpinan kecamatan, kemudian ada dari organisasi kemasyarakatan di kecamatan, termasuk lembaga-lembaga, termasuk diantaranya MUI dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat desa ada Satgas Penanganan COVID Desa. Kemudian juga diturunkan lagi sampai ke gugus tugas di Satgas di tingkat dusun, ya, dusun dan RW dan RT. Memang COVID ini kan hal baru, ya. Baru semua negara, baik negara berkembang, negara maju, ini merupakan hal baru. Yang pertama, yang kedua, belum ada obatnya. Jadi kebijakan pemerintah terus senantiasa berubah berdasarkan hasil kajian-kajian para ahli, tentunya para ahli kesehatan, juga mungkin perbandingan juga dengan negara-negara sebelumnya yang telah terpapar COVID. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan bagaimana di tengah-tengah masyarakat, kali-kali ini lagi bahwa peran betul-betul media sosial sejak awal, memang kebijakan ini ada lagi yang pro dan kontra, ya. Nah, terkait dengan yang kontra ini kadang-kadang juga membingungkan kami. Di satu sisi kami mencoba menerapkan protokol kesehatan sebagaimana arahan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke bawah di tingkat RT. Tapi ada saja orang-orang atau sekelompok orang yang memang kontra dengan kebijakan tersebut, bahkan berseberangan. Dan ini tidak sedikit, ada saja orang-orang di bawah, termasuk di masyarakat kami, yang memang mengikuti pemahaman tadi. Dan ini yang menghambat kami di lapangan. Dan terus terang, ketika ada kasus-kasus yang pernah terjadi di Kawali terkait dengan penerapan protokol kesehatan ini, memang kami merasakan benturan-benturan tengah-tengah masyarakat. Di satu sisi kami telah membangun pemahaman bersama Satgas Desa kepada RT RW, masyarakat secara umum, telah diikuti pemahaman itu dengan baik, tapi ada sekelompok tokoh, kelompok yang memang abai. Nah, sehingga pertanyaan dari masyarakat itu mempertanyakan kepada kami, bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, ini tapi kami tetap fokus, walaupun ada yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah, tapi tetap kami fokus dengan arahan-arahan yang sudah jelas, yang sudah dikeluarkan oleh para ahli, bahwa kita satu pemahaman,
satu tekad, satu sinergi untuk menerapkan protokol kesehatan ini dengan baik dan benar. Memang di satu sisi COVID ini sudah 1,5 tahun lebih ya. Memang masyarakat di satu sisi udah jenuh. Kita merasakan memang sudah lelah, sudah jenuh memakai masker, tapi faktanya sampai hari ini COVID bahkan di bulan Juli puncak-puncaknya di Kawali. Di satu sisi kita sudah lelah, di sisi lain kami melihat fakta di lapangan COVID masih menerpa warga kita. Oleh karena itu terus kita mengawal kebijakan protokol kesehatan ini kepada masyarakat ya, terkait dengan ada saja warga yang ini kami tetap melakukan edukasi, pendekatan, komunikasi dengan baik, kemudian juga untuk mendisiplinkan masyarakat kami juga bersama-sama dengan Satgas Covid Kabupaten lalu secara berkala melakukan operasi justisi ya, baik operasi masker maupun pemantauan penerapan protokol kesehatan di KP, di pertokoan, di minimarket, bagaimana ini bisa dilaksanakan. Tapi secara umum alhamdulillah tingkat kepatuhan warga kami cukup tinggi karena memang informasi yang mereka terima itu terus menerus baik yang ditayangkan melalui media massa maupun oleh jajaran Satgas di tingkat kecamatan maupun di desa, dan mereka belajar dari pengalaman yang ada. Memang di kami hampir tiap desa ada kasus-kasus mengenai COVID ini dan masyarakat belajar dari situ. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terkait dengan kebijakan penanganan COVID sampai hari ini kami selaku Satgas Kecamatan bersyukur kita terakhir Pak Bupati kebijakan terkait dengan penanganan COVID di level 3 di Ciamis ini. Yang pertama, bagaimana di tingkat kecamatan punya tempat isolasi mandiri terpusat. Alhamdulillah kita sudah siapkan 6 ruang lokal yang sudah terisi 4 ruang kelas dengan kapasitas bed itu 23 ya, bahkan bisa 3. Sampai hari ini belum ada warga yang isolasi mandiri rumah ditarik ke sini karena mereka masih tetap bertanggung jawab bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di rumahnya masing. Alhamdulillah. Yang kedua, perintah Pak Bupati bagaimana kita menggalang kepedulian di para agnia ketika ada yang mereka isolasi mandiri, terutama bagi mereka-mereka yang punya atau keberadaan ekonomi lemah, bisa pemenuhan ekonominya bisa dibantu oleh warga-warga lainnya. Kemudian yang terakhir, kebijakan Pak Bupati, kita membangun relawan yang senantiasa memantau mereka-mereka yang isolasi mandiri di rumah, termasuk yang apabila ada isolasi terpusat di kecamatan. Barangkali yang bisa saya sampaikan demikian. Nah ya, pemirsa kawalitv.com, memang kalau kita dengarkan penjelasan sangat dalam, penjelasan sangat sederhana dari Pak Camat Kawali. Tentunya beliau hanya ingin mari kita gotong royong, ikuti arahan, kebijakan, peraturan. Karena jika kita sudah gotong royong, sudah mengikuti semuanya, ini juga untuk kebaikan kita semua. Agar pandemi cepat usai, agar pandemi cepat selesai. Sebelum ditutup Pak Camat, saya berikan kesempatan waktu untuk memberikan semangat motivasi kepada masyarakat Kawali dalam menyambut HUT RI yang ke-76. Ya, terima kasih. Baik, kami atas nama pemerintahan Kecamatan Kawali bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan tentunya mengajak kepada masyarakat, mari kita sambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini dengan penuh kegembiraan. Mari kita syukuri bentuk syukur kita, mari kita
berbuat yang terbaik untuk negeri ini, berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, berbuat yang terbaik bagi Kecamatan Kawali, dan tentunya berbuat baik bagi warga kita, tetangga kita, saudara kita terdekat. Yuk kita isi kemerdekaan ini dengan membangun kemerdekaan dengan berbagai kemampuan yang kita miliki, tentunya dengan kualitas yang terbaik, dan kami berharap semua punya moto yang sama, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik bagi yang lainnya. Terima kasih. Ya, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Camat Kawali sudah menyempatkan waktu, sudah memberikan fasilitas kepada kita semua. Tentunya tujuan kita mengadakan acara podcast kali ini ingin berbagi informasi kepada masyarakat, Ya. Kepada subscriber kawalitv.com, tentunya khususnya masyarakat Kawali. Pemirsa kawalitv.com, sudah kita dengarkan, sudah kita maknai bersama inti dari pembicaraan saya bersama Pak Camat mengenai penyambutan HUT RI yang ke-76 tentunya dalam skala Kecamatan Kawali. Maka dari itu saya tidak lupa mengingatkan, tetap jaga protokol kesehatan. Mari sambut kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan penuh semangat, dengan penuh optimis. Indonesia merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojo, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembok, sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojo, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembok. Rohaga, rohaga, teguh-tangguh berbawa sabilulungan, sadia, sajiwa, sekut singkil ngabas lima saling siang. Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojo, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembok, sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojo, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan